Baik, kembali lagi ya bersama kita. Di sini saya Taridan dan Bapak Fitrian Aprilianto. Nah, mungkin bagi teman-teman yang penasaran gimana sih belajar ekonomi itu sesuatu apa sih, atau gimana tahapan-tahapan belajar ekonomi. Nah, mungkin teman-teman bisa beli bukunya Pak Rian. Ini judulnya Ekonomi Moneter Teori Pengantar. Jadi ini membahas tentang moneter yang ada di keuangan. Tuh. Jadi teman-teman yang kepoin bisa langsung dibeli. Jadi beli di mana Pak kira-kira Pak? Bisa di lab. Lab. Oh iya, bisa langsung. Labnya ada di lantai 2. Di Prodi ya, atau di Prodi juga bisa. Lantai 2 Masjid Akhir Fahrudin. Oke. Kita lanjutkan pembahasan yang sebelumnya ya gitu. Ternyata banyak banget yang komen mau lanjut lagi. Jadi kemarin kita sempat spill nih. Oh, ternyata dari pembahasan tarif impor kemarin ada kaitannya dengan efeknya ke pasar keuangan gitu loh. Nah, di sini kita udah ada headline-nya. Iya, headline-nya memaparkan di sini IHSG nyungsep, emas justru melesat. Nah, kira-kira kok bisa sih Pak, ini efeknya ke IHSG itu seperti apa gitu loh? Ya, oke. Terima kasih sebelumnya Mas Didan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kita sedikit ya merefresh kembali ya materi kita yang sebelumnya berkaitan dengan tarif resiprokal Trump ya, atau tarif timbal balik yang ditetapkan oleh Presiden Amerika terhadap beberapa negara ya. Nah, kemarin kita sudah bahas terkait dengan, mungkin kalau saya boleh bilang, efek secara makro ya. Secara makro efek dominonya seperti apa, efek mulai dari kenaikan harga, kemudian efek sampai ke masalah investasi ataupun ke masalah pengangguran juga ya. Bahkan efeknya bisa sampai ke sana ya, ke tenaga kerja. Dan tidak kalah penting juga sebenarnya ada salah satu topik yang menarik imbas dari kenaikan tarif itu impor. Ya. Tapi sebenarnya fun fact-nya adalah tarif Trump ini sebenarnya kan belum diberlakukan ya. Kalau saya baca kemarin masih ada waktu 90 hari untuk menetapkan ya, untuk kayak kalau lebih 3 bulan. 3 bulan, waktu yang lama ya Pak. Bayangkan aja baru dibicarakan ternyata efeknya sudah seperti ini. Ya. Ternyata ada efek ke pasar keuangan ya. Jadi kalau saya lihat memang pasar keuangan itu kan apa ya, kalau boleh saya bilang sensitif ya. Ya, betul. Sangat sensitif ya. Baru dari perkataan aja itu sudah bisa merubah peta ya, bisa merubah pasar. Kan gitu ya, gampangnya seperti itu. Bayangkan kalau memang itu sudah terjadi betulan ya, karena memang kita harus pahami dulu bahwa sifat alami dari pasar keuangan itu kan easy move ya. Easy move, easy shifting gitu ya. Artinya mudah pindah, gampang berpindah dan gampang dikendalikan. Artinya ketika sewaktu-waktu masyarakat itu menginginkan ada perubahan ya, mereka tinggal ya kayak jarinya Thanos gitu ya. Gini aja tinggal ini sudah pindah uang gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi ya, pasar keuangan, kita kan transfer antar bank atau itu kan sekarang sangat mudah ya, apalagi sekarang ada kris dan lain sebagainya. Itu saya pikir salah satu kemajuan di bidang teknologi untuk keuangan ya, itu akhirnya memudahkan uang itu gampang berpindah-pindah, move-nya itu enak gitu ya. Dan salah satu yang paling terdampak adalah di sektor saham ya, kemarin rame lagi. Emang orang Indonesia itu suka yang rame-rame gitu ya. Hobi. Cemilannya soalnya. Gampang FOMO orang Indonesia itu ya. Rame ya. Kalau kita perhatikan memang apakah ada kaitannya dengan tarif impor ya. Memang kalau kita kaitkan pasti ada benang merahnya ya. Artinya gini, pasar saham ini kan juga sebagai salah satu indikator ya, kepercayaan investor ya bagi sebuah negara. Makanya pernyataan-pernyataan yang mungkin dianggap itu penting itu akan bisa dengan cepat merubah kondisi di pasar ya. Saya masih ingat beberapa bulan yang lalu ketika ada isu Menteri Keuangan ya, Bu Sri Mulyani akan mengundurkan diri. Ya, itu langsung IHSG turun merah semua ya. Artinya apa? Ibu Sri Mulyani ini punya kepercayaan. Ya, dianggap sebagai ya ini yang membawa perekonomian Indonesia ya Bu Sri Mulyani ini ya. Ini kalau orang ini nggak ada, kira-kira nanti perekonomian akan seperti apa? Spekulasi lagi. Walaupun belum tahu nanti kan mundur atau enggak sebenarnya. Iya kan? Belum jelas terjadinya seperti ternyata, apa. Dengan efek
tarif yang ditetapkan oleh Donald Trump kemarin itu juga berimbas ke pasar keuangan. Lebih tepatnya respon ya. Respon dari masyarakat, respon dari pasar ya ketika ada isu ya bahwa akan ada kenaikan tarif dan akan dianggap muncul krisis ya. Padahal belum kebijakannya aja belum jalan, tapi kok sudah efeknya sudah kita rasakan di pasar keuangan. Jadi kenapa kok akhirnya kemarin efeknya ke IHSG? Ya. Sebenarnya kita bisa melihat dari dua sisi ya. Yang pertama kita lihat menurunnya itu bisa jadi karena faktor ekspektasi dari masyarakat ya. Dianggap ketika ada penurunan itu ada kenaikan tarif itu akan terjadi semacam krisis ya, akan muncul krisis. Padahal itu masih mengira-ngira aja. Ya belum tahu juga apakah akan terjadi seperti apa, apakah sudah tahu faktanya seperti apa ya. Yang kedua memang kita bisa lihat dari sisi moneter ya. Artinya seperti ini. Kita lihat berapa banyak sih sebenarnya porsi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang bermain di pasar saham ya. Yang pertama, yang kedua kita juga bisa lihat bahwa dari sejumlah perusahaan yang bermain di pasar saham itu berapa banyak yang mereka terlibat sektor ekspor dan impor. Nah, itulah di situ yang akhirnya menyebabkan banyak misinformasi ya. Karena masyarakat sudah menganggap bahwa ini akan terjadi yang namanya krisis ya. Maka masyarakat yang bermain di pasar saham akhirnya mereka berpikir, wah mumpung harganya belum terlalu anjlok, tak jual aja sekarang. Kan gitu gampangnya ya. Betul. Dan ironisnya ternyata banyak masyarakat yang berpikir seperti itu. Akhirnya banyak yang pilih menjual. Ya kan. Ya kita tahu kalau dalam hukum permintaan ya, permintaan penawaran, jika supply itu lebih banyak dibandingkan dengan demand-nya, kelebihan stok gitu ya, kelebihan stok dibandingkan dengan permintaan, maka harga akan anjlok, turun. Nah, itulah kenapa akhirnya kemarin ketika Donald Trump mengumumkan tarif itu, respon pasar seperti itu. Ya, akhirnya IHSG turun ya, karena masyarakat sudah berspekulasi duluan nih. Belum tentu terjadi ya, berspekulasi akhirnya banyak yang milih menjual sahamnya. Ya kan kemarin merah. Baru dibuka padahal. Iya, baru dibuka sudah merah semua karena ekspektasi masyarakat sudah terlalu berlebihan sepertinya. Akhirnya itulah menyebabkan IHSG akhirnya turun. Nah, tapi bisa jadi itu adalah sesuatu yang memang dalam tanda kutip ya, itu disengaja. Lagi-lagi. Ya. Ini kesenangan orang-orang Indo nih, Pak. Konspirasi seperti ini. Itu bisa jadi memang disengaja. Karena kita balik lagi ya, bahwa Donald Trump ini juga membawa kepentingan. Ya, di sisi lain memang dia ingin membalancekan neraca perdagangan dia yang negatif. Di sisi lain dia juga berkepentingan apa? Untuk menguatkan kembali mata uang dolarnya. Ya. Karena apa? Kita tahu sekarang ada istilah de-dolarisasi. Ya, banyak negara yang sudah mulai meninggalkan penggunaan dolar sebagai alat transaksi untuk perdagangan internasional. Ya. Nah, kita tahu bahwa secara data sekarang dolar itu sekarang hanya tersisa 58% untuk penggunaan perdagangan internasional. Sebelumnya 70%. Ya. Dominasi banget. Sekarang sudah mulai sedikit demi sedikit mulai turun. Ya. Juga ya, Pak. Nah, itu juga akhirnya kan melemahkan nilai mata uang dolar sendiri. Dalam rangka itu akhirnya Trump berspekulasi. Ya, artinya ketika dia mengumumkan adanya tarif itu, respon pasar seperti apa? Ya, ternyata di pasar keuangan banyak sekali orang-orang yang masyarakat yang milih menjual. Akhirnya kan kalau dijual, tadi saya bilang kalau supply-nya terlalu banyak, ya kan harganya turun. Nah, itulah kesempatan bagi perusahaan-perusahaan Amerika, ya kan? Masuk ketika harganya lagi turun, lagi nyungsep, dibeli dengan harga murah. Iya kan? Otomatis kalau beli itu kan butuh apa? Butuh dolar. Iya kan? Nah, disitulah untuk menambah devisa ya, Pak. Ya, jadi apa? Ketika perusahaan-perusahaan tadi membeli harga saham yang murah tadi, nah, dia kan bisa menggunakan dolarnya akan ikut naik karena ada permintaan terhadap mata uang dolar. Nah, itulah akhirnya menyebabkan kemarin IHSG-nya nyungsep. Tapi kalau kita lihat memang tren dolar penguatannya itu cukup signifikan ya, ada penguatan dari mata uang dolar gitu. Nah, berarti yang saya tangkap ini kan berarti
IHSG turun bisa jadi, bukan bisa jadi lagi Pak. Memang kemungkinan karena memang masyarakat ini menarik uangnya ya Pak atau menjual kembali, sahamnya. Nah, kira-kira apakah memang ada kaitannya dengan kenaikan harga emas Pak? Ya, oke. Ini lanjutannya ya. Lanjutannya. Jadi, nah ini sekali lagi mungkin ini efek FOMO ya, gitu ya. Karena ya memang dimanapun ya saya lihat namanya pasar saham, pasar keuangan itu memang resiko ya, resikonya tinggi. Ada istilah kan high risk, high return. Ya mungkin ketika IHSG kemarin dianggap di fase itu ya, dianggap tidak menguntungkan ya, maka masyarakat akan mencoba mencari alternatif yang lain atau substitusi dari saham itu sendiri. Dan kita tahu bahwa mulai zaman nenek moyang kita dulu sampai sekarang, emas itu masih dianggap sebagai salah satu aset yang paling stabil, paling aman. Makanya di istilah emas itu safe haven. Ya, sebagai alat lindung, hedging ya. Kalau di ekonomi tengah ada istilah hedging ya, pelindung nilai ya. Nah, karena masyarakat menganggap akan terjadi krisis ya. Akhirnya FOMO-nya keluar ya. FOMO-nya keluarnya ya untungnya memang larinya ke emas gitu ya. Larinya ke emas. Memang itu langkah yang sangat tepat ya. Tapi akhirnya menyebabkan emas sendiri menjadi langka. Ya. Kalau kita lihat di berita-berita itu sampai ya emas antam inden 1 bulan gitu ya, udah kayak inden motor gitu ya. Jadi lama gitu ya. Itu akhirnya menyebabkan masyarakat, wah sekarang beli emas aja harus inden ini. Berarti emang kayaknya selangka itu gitu. Selangka itu ya. Nah, kita kan nggak tahu sebenarnya apa kondisi produsen seperti apa di belakang sana ya. Tapi memang ada kaitannya ketika IHSG saham ya, pasar saham dianggap pada fase itu tidak menguntungkan, maka masyarakat mencoba melarikan asetnya ke dalam bentuk yang lain yang paling memungkinkan dan paling liquid ya, yang paling mudah untuk digunakan yang jelas itu adalah emas. Makanya pada waktu itu ya 2 minggu terakhir lah ya, 2 minggu kita lihat harga emas luar biasa, bahkan sampai menembus angka 2 juta. Ya, itu sudah wow, saya itu udah angka yang fantastis sekali ya. 2019 saya beli emas itu masih 700.000 ya. 2 kali lipat sekarang lebih. 2024 sudah 2 juta ya, sudah 2 juta ya. Itu menandakan bahwa memang betul emas itu sebagai fungsi hedging ya, pelindung ya. Jadi artinya emas itu memang dianggap sebagai salah satu alat penyimpan kekayaan ya, penyimpan aset yang dianggap paling aman karena nilainya tidak akan turun ya, justru nilainya akan naik terus. Bahkan kalau saya baca ini, kalau sudah ada muncul berita-berita itu biasanya akan kejadian ya. Apalagi kalau saya bilang di pasar keuangan itu sangat sensitif ya. Diprediksi di akhir 2025 emas itu 2,5 juta ya, sudah sampai 2,5 juta. Nah, kalau sudah ada omongan seperti itu, biasanya kepancing masyarakat gitu ya. Mumpung belum 2,5 juta, saya beli. Akhirnya kepancing gitu terus. Ya beneran kejadian nanti akhirnya. Memang direncanakan itu ya Pak? Iya. Memang seperti itu ya cara kerjanya dunia itu ya. Memang sengaja ditaruh trigger-trigger yang betul. Iya, makanya tadi saya bilang ya, artinya kondisi seperti sekarang ya, artinya berita itu dengan mudah kita dapat. Ya, betul. Kita lihat di mana-mana itu mudah ya cari informasi. Cuman sekali lagi kita harus cek kebenarannya seperti apa. Kita harus membandingkan, tabayun lagi ya. Akhirnya balik lagi sebenarnya kita perlu namanya literasi keuangan ya. Dan sayangnya memang harus kita akui literasi keuangan di masyarakat di Indonesia itu masih cukup rendah ya. Artinya masyarakat belum terlalu sadar terkait pentingnya memahami dulu konteks ya. Misalkan mau berinvestasi itu seperti apa ya. Jadi nggak asal ikut FOMO gitu ya, ikut-ikutan aja, ikut ini ya. Kita kan harus harus mempersiapkan dulu. Nggak bisa kita langsung tiba-tiba mentang-mentang punya uang gitu ya, langsung saya mau beli ini gitu. Nggak bisa ya. Jadi harus ada ilmunya, semua ada ilmunya ya, harus terliterasi dulu ya. Terus memang peran pemerintah di sini sangat berpengaruh juga ya Pak. Selain masyarakat yang harus teredukasi, peran pemerintah di sini juga sangat penting ya Pak. Iya, saya pikir betul. Jadi setidaknya bagi saya, bagi masyarakat juga, pemerintah
bisa memberikan sebuah statement yang penengah ya Pak, yang apa ya, intinya bisa meredam gejolak di masyarakat ya. Itu saya pikir itu aja sebenarnya sudah cukup ya. Ketika pemerintah hadir memberikan sebuah statement yang menenangkan, ya akhirnya bisa membuat masyarakat ternyata nggak aman misalnya gitu ya, nggak akan terjadi krisis seperti itu. Nah misalnya itu kan akan meredam gejolak ada di masyarakat. Di samping statement mungkin ya jelas terkait masalah regulasi ya, itu juga betul. Saya pikir pemerintah harus mempersiapkan ya, jadi agar masyarakat ini punya posisi yang sama gitu ya. Kan kalau misalkan kondisi seperti sekarang ya, kalau kita lihat masyarakat sekarang perekonomian sedang tidak baik, daya beli masyarakat turun, banyak pengangguran. Ya sebenarnya siapa yang bisa menikmati hal seperti ini? Kan hanya orang-orang tertentu sebenarnya. Tak perlu disebut ya. Nggak bisa semuanya. Iya kan? Betul Pak. Pengangguran juga. Ya kan pasti orang mikir PHK ya Pak. Saya aja nganggur kok mau beli emas gimana? Gitu ya. Pasti akan muncul seperti itu ya. Oke. Ya mungkin ya dari 2 video yang udah kita lalui bersama-sama ya gitu. Wah memang efek dari seorang Trump ini sangat mempengaruhi bagaimana kondisi keuangan dunia gitu, terutama di Indonesia sendiri gitu. Jadi bisa dilihat tadi dari gimana gejolak harga, terus kemudian berpengaruh di harga saham atau IHSG, terus kemudian berpengaruh juga di supply and demand-nya di emas gitu. Nah, kita juga tidak bisa melupakan berbagai elemen yang harus hadir gitu, harus berperan penting juga. Contoh seperti pemerintah. Karena kenapa? Karena pemerintah ini bertugas sebagai penengah, seperti yang tadi Bapak Rian jelaskan, sebagai penengah dan peredam dikala isu-isu seperti ini sedang memanas gitu loh. Nah, tak lupa juga pemerintah juga harus bisa memberikan edukasi gitu, edukasi terkait gimana sih seharusnya masyarakat itu bersikap gitu loh terhadap isu seperti ini. Oke, yang terakhir jangan lupa nih gitu. Video ini kan pasti yang terupload di berbagai sosmed kami ya. Jadi jangan lupa terus dipantengin. Kalian bisa follow Instagram, YouTube, dan TikTok kami Ekonomi Syariah UMM. Jadi jangan lupa pantangin terus video-video seperti ini. Kenapa? Karena inilah bentuk dari edukasi kepada masyarakat. Supaya kita nggak gegabah dalam bertindak. Mungkin sekian dari saya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.